Piala AFF merupakan perhelatan pesta sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Ketika berbicara tentang Piala AFF sendiri, maka kita berbicara tentang ambisi timnas Indonesia yang belum tuntas. Piala AFF pertama kali digelar pada tahun 1996. Waktu itu namanya masih Tiger Cup atau Piala Tiger. Nama turnamen ini sendiri merujuk pada sponsor utama turnamen yaitu Bir Tiger. Kompetisi ini berlangsung 2 tahun sekali dan sudah masuk edisi ke-14. Dalam catatan sejarah turnamen ini diselenggarakan, selalu saja menyisakan sensasi tersendiri untuk rivalitas setiap negara di kawasan Asia Tenggara. Timnas Garuda mungkin memiliki catatan yang paling menarik untuk kita bahas dalam sejarah Piala AFF. Pasalnya, 6 kali diberi kesempatan untuk tampil di partai puncak. 6 kali juga kita menyia-nyiakan kesempatan menjadi sang juara. Indonesia tercatat 6 kali menjadi runner-up dalam edisi yang berbeda, mulai tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Bisa dibilang Indonesia merupakan juara tanpa mahkota dalam turnamen ini. 14 kali edisi Piala AFF sudah diselenggarakan dan 6 kali Indonesia masuk final. Ini merupakan suatu pencapaian yang sangat baik. Dan dilihat dari statistik, Indonesia menjadi salah satu tim Asia Tenggara yang sangat diperhitungkan. Namun selalu saja gagal menjadi juara. Apa yang salah dengan timnas Indonesia? Apakah ini semua sudah menjadi kutukan untuk Indonesia? Dari deretan final yang dijalani, mungkin bisa dibilang final Piala AFF 2010 saat Indonesia melawan Malaysia adalah kekalahan paling tragis dalam sejarah sepak bola timnas Indonesia. Di saat itu, kekecewaan serempak dirasa untuk semua hati pendukung timnas Indonesia. Di momen itulah merupakan momen paling menyakitkan yang tak pernah terlupakan. Skuad Garuda pada ajang Piala AFF 2010 dinilai memiliki kualitas pemain yang sangat bagus. Bahkan di saat itu, timnas Indonesia diprediksikan akan keluar sebagai sang juara. Para pemain timnas Indonesia saat itu memiliki komposisi yang luar biasa dan terbilang sangat komplit. Pemain-pemain hebat seperti Bambang Pamungkas, Budi Sudarsono, Irfan Bahdim, hingga pemain naturalisasi dan bomber Liga Indonesia, Christian Gonzalez. Dengan skuad yang begitu mumpuni, tentu saja timnas Indonesia bermain cukup percaya diri dalam babak penyisian grup A. Timnas Indonesia saat itu masuk dalam grup A bersama Malaysia, Thailand, dan Laos. Duel menarik langsung dipertunjukkan di laga pertama timnas Indonesia saat melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda saat itu tampil baik dengan berhasil mengalahkan Malaysia. Skor pun berakhir dengan kemenangan Indonesia 5-1. Di laga kedua, melawan Laos pun menjadi kemenangan besar bagi timnas Indonesia karena skuad Garuda sukses menang 6-0 tanpa balas. Bahkan saat melawan Thailand yang terbilang klub favorit juara, timnas Indonesia berhasil menang 2-1. Kemenangan itu pun membuat timnas Indonesia semakin percaya diri melangkah ke babak selanjutnya. Pada laga semifinal, timnas Garuda sukses menaklukkan Filipina dengan skor 1-0. Kelolosan menuju babak final membuat harapan tinggi berada di pundak para pemain timnas Indonesia. Hal ini karena timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia yang sebelumnya telah mereka kalahkan di babak penyisian. Apalagi saat pertama ketemu, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 5-1. Tentu saja ini membuat timnas Garuda memiliki rasa percaya diri yang lebih. Akan tetapi, keyakinan itu runtuh begitu saja setelah timnas Indonesia menelan kekalahan telak pada leg pertama di Kuala Lumpur, Malaysia.
Pada leg pertama, timnas Indonesia bisa menahan imbang di babak pertama pertandingan. Namun, pada babak kedua, gawang timnas Indonesia dihancurkan oleh Malaysia karena mereka berhasil mencetak 3 gol tanpa balas. Sedangkan pada pertandingan leg kedua, timnas Indonesia hanya menang 2-1 dari Malaysia. Sehingga skuad Garuda kalah 2-4 dalam agregat di Piala AFF 2010. Kekalahan memalukan timnas Indonesia pada saat itu menjadi sorotan hingga sekarang. Kekalahan yang menyakitkan yang tak pernah terlupakan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Kekalahan ini menjadi kekalahan paling kontroversi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Sebab dalam laga Indonesia kalah 3-0, dinilai ada kejanggalan dalam beberapa insiden. Saat melawan Malaysia, pemain belakang Maman Abdurrahman dinilai seharusnya bisa mengamankan bola. Namun kenyataannya, Maman saat itu dinilai seperti menunggu dan membiarkan pemain Malaysia mengejar bola dan mencetak gol. Di pertandingan itu, melahirkan sebuah anggapan bahwa ada sebuah skandal kecurangan yang terjadi, yang melekat sampai sekarang di pikiran pendukung timnas Indonesia. Bahkan pada tahun 2018 lalu, manajer timnas Indonesia di Piala AFF 2010, Andi Darussalam Tabusala, juga mengklaim bahwa ada keanehan pada laga final leg pertama. Terlepas dari benar atau tidaknya tentang kecurangan itu, jadikan momentum final 2010 sebagai bahan evaluasi timnas Indonesia. Indonesia memang tidak diragukan masalah teknis bermain atau skill para pemain. Namun yang jadi masalah adalah mental juara para pemain timnas Indonesia. Kita berharap Piala AFF 2023 ini Indonesia bisa menjuarai Piala AFF. Kalaupun tidak, minimal ada usaha untuk sepak bola Indonesia tetap berkembang dan maju. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.